Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Anofamri dengan NIM 2013201027 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Ferdekok Bukit Tinggi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang masalah stunting pada anak dengan dosen pengampu yaitu Bu Santria Deli Susanti, SST MKes. Stunting pada anak kerap kali menjadi pertanyaan para orang tua ketika berkunjung ke dokter. Lalu, apa sih yang disebut dengan stunting itu? Nah, stunting adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya. Atau dengan kata lain, tinggi anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia atau yang sering kita dengar dengan sebutan WHO ya. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia menempati posisi ketiga untuk jumlah stunting terbanyak. Pada tahun 2018, walaupun jumlahnya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih ada loh 3 dari 10 balita Indonesia yang mengalami stunting. Selanjutnya, apa sih penyebab stunting pada anak tersebut? Nah, penyebab stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam usia 1000 hari pertama kehidupannya, yaitu semenjak anak masih berada di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan protein. Stunting pada anak biasanya disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui atau setelahnya, seperti pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi. Selain nutrisi yang buruk, stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan kita sendiri yang buruk, sehingga anak-anak sering terkena infeksi. Lalu, tanpa kita sadari, pola asuh yang kurang baik juga berkontribusi atas terjadinya stunting. Pasti nih di antara kita ada yang bertanya, apa ya kira-kira ciri-ciri dari stunting tersebut? Stunting pada anak akan terlihat dari perawakan anak yang kerdil saat mencapai usia 2 tahun atau lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya dengan jenis kelamin yang sama. Selain terlihat pendek atau kerdil, anak yang mengalami stunting juga terlihat kurus. Walaupun terlihat pendek dan kurus, tubuh anak tetap terlihat proporsional. Tetapi perlu diingat, tidak semua anak yang pendek itu disebut stunting ya. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan atau menyusui, atau setelahnya seperti pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi. Selain mengalami gangguan pertumbuhan, stunting pada anak juga mempengaruhi perkembangannya. Anak dengan stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Akibatnya, prestasi anak di sekolah akan buruk. Anak dengan stunting juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sehingga lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Selain itu, anak yang mengalami stunting akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika sakit. Stunting juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Setelah dewasa, anak akan rentan mengalami penyakit diabetes, hipertensi, bahkan obesitas. Selanjutnya, ada nih cara mencegah stunting pada anak, yaitu dengan memenuhi kecukupan nutrisi ibu selama kehamilan dan menyusui, terutama zat besi, asam folat, dan yodium. Selanjutnya, lakukan inisiasi penyusuan dini dan memberikan ASI eksklusif. Lalu, lengkapi pengetahuan mengenai MPASI yang baik dan menyerapkannya. Dan biasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, terutama sebelum menyiapkan makanan dan setelah buang air besar atau buang air kecil. Meminum air yang terjamin kebersihannya dan mencuci peralatan makan dengan sabun cuci piring. Semua ini dilakukan untuk mencegah anak agar terkena infeksi. Mungkin hanya sampai sini pembahasan masalah stunting dari saya. Jikalau ada perkataan saya yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.